Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Jumat pertama dalam bulan Februari, tanggal 3 Februari 2023. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, Anda tetap semangat, Anda tetap tersenyum, Anda mempunyai pengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sedang sakit, sedang mengalami masalah dalam hidup, serahkanlah semua pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dia angkat semua masalah Anda, Dia sembuhkan Anda. Amin. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita merenungkan Injil hari ini, Markus bab 6 ayat 14-29, mari kita berdoa mohon kekuatan dari Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengerti, memahami sabda Tuhan hari ini. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari baru ini, dan kami mohon kirimkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami, agar kami boleh membuka kitab suci kami, membaca sabda-Mu hari ini buat kami, dan kemudian memahami, mengerti apa yang Engkau maksudkan buat kami. Tolong kami Tuhan, bantu kami dengan Roh-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kebenaran versus kebohongan, versus dengki, dendam, tipu daya, ketidakadilan. Siapa yang menang? Tetaplah kebenaran. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, pernyataan saya di atas menurut Anda bagaimana? Apakah bisa dikatakan demikian? Tetaplah kebenaran yang menang? Atau Anda meragukannya? Memang benar adanya bahwa kenyataan realita kita berbicara bahwa kebenaran kemudian sulit untuk dipertahankan kalau kekuasaan, hormat, harga diri, dan uang dipertaruhkan di sana. Yang terjadi, kebenaran sering dikorbankan. Dan itu fakta, itu terjadi di dunia kita ini. Di dunia yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan dosa. Saudara dan saudariku terkasih, Injil hari ini Markus bab 6 ayat 14-29 menceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis dilenyapkan oleh Herodes lewat pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis oleh algojo Raja Herodes. Kebenaran yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis kemudian kalah oleh ketakutan akan kehilangan muka, kehilangan kekuasaan. Raja Herodes takut akan hal ini, sehingga Yohanes kemudian kalah dalam tanda petik. Yohanes kalah oleh iri hati dan dengki, dendam. Yohanes kalah oleh ketamakan. Kalah dalam pengertian dunia tentunya. Pertanyaannya, apakah benar Yohanes Pembaptis kalah? Benarkah dia kalah? Dalam kacamata iman, saya berani memberikan garansi bahwa Yohanes Pembaptis tidak kalah. Dia menang. Dia memperoleh kemuliaan lewat kemartiran. Dia mati karena kebenaran yang diwartakan. Pastinya, di mata manusia yang tak bertuhan, di mata manusia yang tak beriman, Yohanes Pembaptis kalah. Dia tidak memperoleh apa-apa. Dia mati
bahkan dipenggal kepalanya. Tetapi tidak di mata Tuhan. Di mata Tuhan, Yohanes Pembaptis menang, mendapat kemuliaan lewat kemartirannya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Injil untuk kita aplikasikan dalam hidup beriman kita, dalam hidup keseharian kita? Untuk saya ada dua hal penting. Yang pertama, teruslah mewartakan kebenaran. Teruslah hidup benar, belalah kebenaran. Jangan takut akan apa yang dinamakan kemartiran. Kemartiran bagian yang tak terpisahkan dari hidup seorang Kristiani. Karena kita tahu, kita percaya bahwa tujuan akhir hidup kita adalah persatuan dengan Tuhan dalam kerajaannya. Dan itu didapat dengan kebenaran, mempertahankan kebenaran, bahkan kemudian harus diakhiri dengan kemartiran. Itu yang pertama. Yang kedua, jauhkanlah sikap benci, jauhkanlah sikap iri hati, jauhkanlah sikap sombong, jauhkanlah sikap membunuh orang, baik itu dengan perkataan atau perbuatan. Peliharalah sikap cinta kasih, peliharalah sikap membagi berkat, peliharalah sikap membawa kembali orang pada kebenaran. Saudara dan saudariku yang terkasih, kalau itu terjadi, berbahagialah kita, karena persatuan kita dengan Allah sudah terjadi saat kita masih ada di dunia yang gelap ini. Persatuan kita dengan Tuhan itu membuat kita menjadi terang dalam kegelapan. Kita menjadi terang buat orang lain, menyinari orang lain dengan kebenaran yang kita wartakan, yang kita bawa, yang kita bagikan. Sanggupkah kita? Mengapa tidak? Kita punya Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah, Dia menolong kita untuk ini. Amin. Semoga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa singkat saja hari ini sebagai penutup dari permenungan kami ini. Jadikanlah kami pembawa dan pelaku kebenaran. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua orang yang kita sayangi, usaha dan karya kita, apa saja dan siapa saja yang kita doakan, dibimbing, dilindungi, diberkati Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, salam dalam Sang Sabda. Selamat merayakan hari ini Jumat pertama. Dan salam dari Sofer di Surabaya. Amin.